Halo semuanya, perkenalkan nama aku Resti dengan NPM 242090061. Nah, ayo jujur sama aku. Kamu lagi buka dan nonton video ini sebenarnya lagi menunda tugas atau pekerjaan lain kan? Mungkin dari sejam yang lalu laptop kamu udah menyala, dokumen kosongnya udah siap, tapi jempol kamu malah ikut membuka aplikasi lain. Atau mungkin kamu tadi udah janji ke diri sendiri kayak ya udah deh jam 7 malam aku bakal mulai ngetik gitu. Nah, tapi pas jam 7 udah lewat semenit gitu, kamu mikir lagi kayak wah tanggung, nunggu jam setengah 8 aja deh kalian. Sampai akhirnya kamu berakhir di video ini. Nah, sengaja nyari konten tentang psikologi atau edukasi biar di dalam hati ada pembelaan. Enggak apa-apa kok main HP, kan aku lagi belajar hal positif. Padahal aslinya kita sama-sama tahu kalau itu cuma taktik kamu buat menghindari tugas utama yang bikin pusing. Nah, tapi tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Kita semua, mau yang statusnya masih pelajar, mahasiswa, sampai orang kantoran pun pasti pernah terjebak di dalam fase menunda-nunda sesuatu atau rasa kerennya itu prokrastinasi. Tapi, kamu pernah penasaran gak sih kenapa otak kita yang katanya pintar ini hobi banget menunda pekerjaan? Padahal logika kita sendiri tahu kalau tugas itu penting. Kalau ditunda-tunda bakal bikin begadang dan ujung-ujungnya bikin frustasi sendiri di menit-menit terakhir sebelum pengumpulan. Nah, hari ini kita bakal bahas tuntas kenapa otak kita bisa bekerja sekotak itu dan gimana cara simple buat menipu balik otak kita sendiri tanpa perlu aplikasi atau bantu apa-apa. Yuk kita obrolin. Oke, hal pertama yang perlu kita luruskan bersama adalah menurut ilmu psikologi, kebiasaan menunda itu sebenarnya bukan karena kamu itu orangnya malas, bodoh, atau nggak bisa menjawab. Sama sekali bukan. Menunda itu terjadi karena ada konflik internal atau perang besar dalam kepala kamu antara dua karakter yang sifatnya berlawanan arah. Karakter pertama namanya sistem limbik. Bagian otak ini adalah salah satu bagian yang paling kuno di kepala kita. Sifatnya itu persis kayak anak kecil berumur 5 tahun yang egois banget. Maunya kesenangan instan saat ini juga. Dia nggak peduli sama masa depan, nggak peduli besok kamu mau ujian, mau sidang, atau ada presentasi penting. Yang dia tahu, saat ini rasanya nyaman banget kalau rebahan, main game, nonton film pendek, atau ngobrol. Dia selalu nyari hal yang paling gampang dan bikin dopamin kita naik dengan tinggi juga. Nah, karakter keduanya namanya prefrontal cortex. Ini adalah bagian otak yang posisinya tepat di balik dahi kita. Bagian ini jauh lebih modern, dewasa, bijaksana, dan logis. Dialah yang mengingatkan kamu dari tadi, tugas itu kalau enggak dikerjain sekarang, nanti malam kita nggak bisa tidur loh. Atau kerjaan ini harus beres sekarang, biar besok kita bisa tenang. Masalahnya, si anak kecil atau sistem limbik ini hampir selalu memenangkan pertarungan di kepala kita. Kenapa? Karena dia menawarkan kebahagiaan yang nyata dan bisa langsung dirasakan saat ini juga. Sedangkan si prefrontal cortex cuma menawarkan bayangan masa depan yang abstrak dan penuh rasa capek. Akhirnya, otak kita memilih untuk menyerah pada kesenangan sesaat. Dan kamu memutuskan buat bilang, ya udah deh,
satu video lagi, habis itu aku beneran mulai. Dan kita tahu semua itu, kalimat satu video lagi itu adalah kebahagiaan semua yang ujung-ujungnya bikin kita menyesal. Terus gimana caranya biar si otak dewasa yang lomis ini bisa menang melawan si anak kecil tadi? Cara pertama untuk menipu otak kita adalah pakai metode yang namanya aturan 5 detik. Ini dipopulerkan oleh seorang penulis bernama Mel Robbins. Kamu tahu kalau secara alami otak itu dirancang untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang bikin stres, tidak nyaman, atau menguras energi. Jadi, kalau kamu mengerjakan sebuah tugas selama lebih dari 5 detik, otak kamu bakal otomatis mengaktifkan sistem proteksi atau defense mechanism itu. Dia bakal mulai memikirkan ribuan alasan kreatif kenapa tugas itu melelahkan, kenapa bahannya belum lengkap, kenapa suasana kamar lagi nggak mendukung, sampai akhirnya kamu mengurungkan niat untuk mulai. Otak kamu itu sebenarnya pintar banget kalau disuruh nyari alasan buat kamu dari tanggung jawab. Kalau kamu biarkan otakmu berpikir lama, kamu pasti kalah. Jadi, tipsnya sederhana banget, tapi butuh ketegasan. Begitu terlintas di pikiran kamu, kayaknya aku harus mulai buka laptop sekarang deh, atau aku harus mulai nyari bahan referensi tugas ini deh. Jangan kasih jeda waktu buat otak kamu berpikir atau berdebat. Langsung hitung mundur di dalam hati dengan suara yang jelas. 5, 4, 3, 2, 1. Dan begitu menyentuh angka 1, langsung gerakan badan kamu. Berdiri, jalan ke meja, buka laptopnya. Hitung mundur ini fungsinya kayak tombol override atau reset di komputer. Dia memutus rantai keraguan dan langsung memaksa tubuh kita buat bertindak sebelum si anak kecil di otak kita sempat protes dan bikin alasan baru. Trik kedua yang juga sering aku pakai dan ini ampuh banget, namanya aturan 5 menit. Pernah nggak sih kamu sadar kalau bagian paling berat dari sebuah pekerjaan itu sebenarnya bukan proses mengerjakannya, tapi proses memulainya. Pas kita ngeliat tumpukan tugas yang banyak, buku yang tebal, atau materi yang masih nanggung, otak kita langsung membayangkan betapa tersiksanya kita nanti selama berjam-jam ke depan. Gambaran lelah dan bosan itulah yang bikin kita stres duluan sebelum kami mulai. Akhirnya kita memilih kabur ke media sosial. Nah, cara mengatasinya adalah dengan bernegosiasi atau mengelabui otak kamu sendiri. Bikin kesempatan kecil yang adil sama diri kamu. Bilang ke otak kamu kayak gini, ya udah, aku cuma bakal ngerjain tugas ini selama 5 menit aja kok. Gak usah selesai, nggak apa-apa, cuma 5 menit. Habis 5 menit, kalau aku beneran ngerasa bosan atau capek, aku boleh berhenti, tutup laptopnya, dan lanjut main HP lagi tanpa rasa bersalah. Karena targetnya cuma 5 menit, otak kamu nggak merasa terancam atau terbebani. 5 menit kan sebentar banget, jadi si anak kecil di otak kamu mulai setuju aja buat mulai. Tapi rahasia psikologinya adalah begitu tubuh kamu udah bergerak dan berjalan selama 5 menit, otak kamu bakal mulai beradaptasi dengan aktivitas itu. Kamu bakal mulai masuk ke zona fokus. Akhirnya, begitu menit ke-5 lewat, kamu malah bakal ketagihan dan keterusan ngerjain tugas itu sampai selesai karena momentum dan rasa penasaran kamu udah dapat. Jadi, menunda itu hal yang manusiawi banget. Bukan berarti kamu adalah orang yang malas, tapi jangan sampai kamu biarkan si anak kecil dalam otak kamu merusak produktivitas dan tugas-tugas kamu ya. Ingat 2 trik tadi, hitung mundur, 5, 4, 3, 2, 1, langsung gerak, dan janji ke diri sendiri buat coba 5 menit aja dulu. Nah, karena video ini udah berjalan sekitar hampir 10 menit dan mau selesai, tandanya waktu menunda kamu yang legal juga udah habis. Yuk, sekarang ambil keputusan tegas buat diri kamu sendiri.
Begitu video ini selesai, jangan klik video lain. Tutup aplikasinya, taruh HP kamu agak jauh, ambil napas dengan dalam, dan mulai kerjain apa yang harus kamu kerjain sekarang. Kamu pasti bisa. Makasih banyak ya udah nemenin aku ngobrol sampai 10 menit terakhir ini. Kalau kamu merasa obrolan kita bermanfaat, jangan lupa klik like dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat berkarya, dadah!